Bismillahirrahmanirrahim. اعلموا أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم ولا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan Bamtri Channel. Dan kali ini kita masih dalam satu tema, yaitu Copi bebas, tertawa kita pun jadi lepas. Diperas dan dikuras dengan doktrin-doktrin yang keras dan pedas, sehingga ketika mereka itu berkesaksian antara pikiran dan mulut tidak lagi selaras. Oke, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung tancap gas. Ya, bagaimana latar belakang ibu, terus kemudian ibu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus lewat apa? Apa yang membuat ibu memang yang menjadikan ibu yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Ya, oleh sebab itu kan tadi saya katakan di awal, kita bersaksi karena kita mengalami. Kalau kita tidak mengalami, kita hanya disuruh-suruh bersaksi, nah itu kesaksian hoax itu. Ya, kita tidak mengalami, bagaimana kita bisa bersaksi? Ya, sama dengan pengadilan. Kalau kita bersaksi, kita tidak lihat, kita tidak ada di dalam kejadian tersebut, tidak bersentuhan, tidak mengalaminya. Bagaimana hakim bisa panggil kita jadi saksi? Malah kita bisa kena hukuman nanti karena kita saksi dusta. Oke, kita tidak lihat, kita tidak mengalami, kita tidak bersentuhan dengan perkara tersebut, kok kita datang-datang bersaksi, aku bersaksi. Kan bahaya kalau seperti itu. Nah, ini yang saya katakan doktrin yang keras dan pedas tadi, sahabat. Baru di awal video itu narakoplanya langsung didoktrin ya, bahwa kalau bersaksi itu harus melihat dan harus mengalami. Kan ongok betul itu ya. Bersaksi itu tak mesti melibatkan melihat dan mengalami secara langsung. Nih kalau dibawa Pincopi ini ke dalam hukum, karena tadi dia bahas hukum dan peradilan juga, ini diketawai sama ahli-ahli hukum ini, sahabat. Bersaksi tidak melulu langsung terlibat dalam peristiwa yang bersangkutan. Saksi dalam pengadilan dapat memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka ketahui atau apa yang telah mereka pelajari melalui berbagai cara, termasuk melalui pengamatan langsung, mendengar dari sumber yang dapat dipercaya, atau melalui bukti dokumentasi seperti surat, rekaman, atau laporan. Ya, kalau kita bawa ke dalam ajaran agama, termasuklah sumber itu berasal dari kitab suci. Kalau umat Islam ya Al-Quran. Kan dia mau menghina, mau mengejek umat Islam ini bersaksi, tapi tidak pernah melihat Tuhan. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, sementara umat Islam tidak pernah melihat Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, sementara umat Islam tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Lalu disimpulkan si ongok itu adalah kesaksian hoax. Kan ongok raya namanya, sahabat. Jadi tidak hanya terlibat langsung, dia lihat langsung, mengalami langsung. Kalau begitu konsep Pincopi berarti ya saksi ahli nggak penting di dalam hukum dan peradilan. Nah, ini penting dan perlu diingat oleh orang-orang ongok yang mengikuti Pincopi super dongo ini. Kita lanjut, sahabat. Berpanjang lebar lagi, karena pada malam hari ini narasumber sudah hadir bersama dengan kita. Bagaimana beliau dari latar belakang seorang muslimah, dan bagaimana dia bisa mengalami Tuhan, bagaimana dia sampai percaya kepada Tuhan Yesus, karena pada dasarnya beliau takut dipoligami. A few moments later. Melihat cerita daripada ibu saya, juga saya menyaksikan sendiri bagaimana menderitanya ibu saya. Jadi waktu kecil saya diajarkan seperti halnya ya muslim yang lainnya, diajarkan mengaji, sholat, puasa, dan itu sudah ibu ajarkan dengan telaten, terutama mengaji ya. Setiap pas maghrib dulu itu ibu saya memberikan pengajaran ngaji sehingga saya mampu membaca sampai membaca surat-surat pendek lah ya. Nah, sering waktu saya kelas 5 SD, disitulah saya baru melihat
ya, bagaimana ibu mendapat kekejaman dari bapak saya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan atau menceritakan bagaimana ya, perjalanan pernikahan ibu saya, sehingga ibu saya sendiri juga tidak mau dipoligami pada dasarnya. Itu menurut cerita ibu saya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan atau menceritakan bagaimana ya, perjalanan pernikahan ibu saya, sehingga ibu saya sendiri juga tidak mau dipoligami pada dasarnya. Itu menurut cerita ibu saya, di mana ibu saya itu menikah sampai 5 kali. Kampret. Tidak suka poligami tapi menikah sampai 5 kali. Akan kampret namanya itu. Ya, menghina ajaran poligami sementara di ajaran mereka sendiri juga ada poligami, ada di dalam Bible-nya, dan itu dibacakan dan disampaikan langsung oleh muncung suneonya si Pincopi ini, sahabat. Berikut penjelasannya tentang ajaran poligami di dalam Bible. Bahwa Sarai pada waktu itu sudah tua, sudah berusia sekitar 75 tahun, sementara dia belum punya anak. Dia belum mendapatkan anak. Secara manusia, ini sudah menuju ke situasi yang impossible. Karena Sarai pada waktu itu sudah mati haid. Jadi dia melihat dengan kalkulasi secara jasmani, secara lahiriah, sudah tidak memungkinkan untuk punya anak. Nah, si Sarai pada waktu itu ingin supaya apa yang menjadi harapan dari keluarga itu bisa tercapai. Sehingga Sarai dengan begitu mudah mengeluarkan pendapat, bersuara kepada Abram untuk kita kan punya pembantu. Nah, si Sarai berbicara kepada Abram supaya kita mendapatkan anak, hampirilah. Dia kan si Hagar itu kan masih muda. Mungkin pada waktu itu juga masih nona-nona apa bagaimana ya. Itu kan masih muda, belum mati haid. Jadi masih bisa melahirkan. Tidurlah, ambillah dia dan lahirkanlah anak bagi kita. Ini ide muncul dari Sarai. Sarai lah yang memberikan pembantunya untuk ditiduri sama Abram. Tai kucing. Tuh dengar tuh para oten ya, Pincopi yang selama ini anti poligami, ternyata di dalam Bible-nya ada ayat tentang poligami seperti yang dilakukan oleh Abram. Ya, dia menyebut namanya Abram ya sahabat. Abraham itu atau Ibrahim itu Abram. Kalau Sarah itu Sarai katanya. Ya kita iakan sajalah apa yang disebutnya itu. Tapi pada intinya di sini adalah dia membantah pernyataan dia sendiri yang selalu berkoar-koar. Nih perempuan Islam, muslimah, fanatik, murtad karena takut dipoligami. Karena tidak suka dengan ajaran poligami. Pindahlah ke Kristen yang tidak ada poligami. Lebih parah di sini. Di Islam kalau mau poligami, selain mendapatkan izin dari istri pertama, selain bisa berbuat adil, yang paling pasti itu adalah harus dinikahi dulu orang yang mau dipoligami itu. Nggak boleh main tidur-tidur aja seperti yang dijelaskan si Ongok Raya ini. Ini ide muncul dari Sarai. Sarai lah yang memberikan pembantunya untuk ditiduri sama Abram. Ya karena kita nggak punya anak, kita punya pembantu itu, tidurlah dengannya. Main tidur-tidurin aja sahabat. Nah itulah yang diterapkan oleh jemaat Pincopi ini. Nggak perlu nikah, nggak perlu poligami, tidurin aja langsung, ya kan? Nah terakhir ini ya sahabat, karena dia katakan tadi bahwa narakoplaknya itu adalah seorang muslimah, keluarganya berasal dari Islam semua, tapi narakoplak ini keceplosan, dia menceritakan kenapa dia pindah dari Kristen gitu. Berikut videonya sahabat. Latar belakang saya Muslim, kedua orang tua saya Muslim, dan bapak saya lahir dari Sukabumi, ibu saya dari Tasik, dan saya sendiri lahir di Bandung. Jadi kedua orang tua saya hijrah ke Bandung, ceritanya begitu. Dan saudara sekalian, di sini ada suatu hal ya, kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan Kristen. Latar belakang saya Muslim, kedua orang tua saya Muslim, dan saudara sekalian, di sini ada suatu hal ya, kenapa saya memutuskan untuk meninggalkan Kristen. Tai kucing.